Washington News and Talk. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan pertama 2023 year on year mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,04%. Capaian pada triwulan ini melambat dibandingkan triwulan pertama 2022 yang tumbuh sebesar 5,12%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 18,71%. Bagaimana mengurai perkembangan ekonomi di Jawa Tengah ini? Kita sudah tersambung dengan Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Dadang Hardiwan. Washington News and Talk. Pak Dadang, bagaimana Pak untuk kita mengurai perkembangan ekonomi di Jawa Tengah ini? Oke, makasih. Tadi sudah disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini tercatat 5,04%. Ya. Ini juga sedikit lebih tinggi ya dibanding capaian angka nasional yang 5,03%. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi nilai produk domestik regional bruto untuk atas dasar harga berlaku untuk Jawa Tengah pada triwulan 1 2023 ini tercatat 414,60 triliun rupiah ya. Untuk atas dasar harga konsalnya 270,64 triliun ya untuk atas dasar harga konsal. Nah, ini juga angka seperti ini juga patut diapresiasi ya, karena di tengah-tengah kondisi global yang pada saat ini ya seperti adanya ketidakpastian ya di tengah gejolak sektor keuangan, kemudian di beberapa negara ada inflasinya tinggi, termasuk juga sampai saat ini kan untuk invasi Rusia ke Ukraina juga masih berlanjut ya. Di samping itu juga kita tahu bersama bahwa ini pasca pandemi ini kan masih memang belum sepenuhnya ya kembali di saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jadi beberapa kondisi-kondisi seperti itu ya memang membuat suatu capaian untuk pertumbuhan yang ada di Jawa Timur. Nah, kondisi ini juga didukung ya dengan beberapa fenomena yang bisa kita tangkap pada triwulan 1 2023, di mana pada triwulan 1 2023 khususnya pada bulan Maret 2023 ini terjadi panen raya ya. Makanya tadi sektor pertanian ini juga tumbuh ya, khususnya untuk yang komoditas beras, termasuk juga sebetulnya beberapa komoditas palawija juga mengalami peningkatan produksi ya. Kalau untuk yang padi ya dari sisi year on year, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ini tumbuh 5,24% ya. Kemudian untuk yang palawija seperti jagung ini tumbuhnya sampai 129%, kacang tanah 80%, ubi kayu 71%, kedelai 11%. Jadi memang sektor pertanian ini betul-betul memang menjadi satu sektor yang mengalami peningkatan pada triwulan 1. Ya, kemudian juga beberapa pembangunan ini juga memberikan andil ya, termasuk pembangunan tol Jogja Solo yang mencapai hampir 50% ya. Kemudian juga ada tol Jogja Bawen ini juga yang walaupun masih sekitaran 5% ini, tetapi ini juga memberikan sumbangan ya. Termasuk juga kalau kita bicara dari sisi perdagangan, misalnya di jumlah kendaraan ini juga di retailnya di Kaikindo ini juga meningkat ya sekitar 13%, termasuk juga adanya pembukaan PPKM ya, mobilitas ini dibuka, jumlah penumpang untuk moda transportasi ini juga mengalami peningkatan ya. Ini juga menjadi catatan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Ini juga moda transportasi khususnya di transportasi kereta api dan angkutan darat ini mengalami peningkatan ya. Kemudian yang
relevan dengan mobilitas itu juga kita bisa lihat dari sisi tingkat penghunian kamar hotel. Ini juga di triwulan 1 2023 ini juga meningkat 9,76% ya, dibanding dengan triwulan 1 di 2022 ya, termasuk juga pada triwulan 1 ini kan juga menginjak bulan suci Ramadan ya, bulan puasa. Ini juga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat ya. Jadi konsumsi masyarakat ini kan juga menjadi poin tersendiri karena memang sekitar 60%-an itu konsumsi masyarakat itu memberikan andil ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau bicara pada bulan suci Ramadan, ya tentunya kelompok pengeluaran makanan minuman ini juga tercatat ya mengalami kenaikan, termasuk transportasi, hotel dan restoran yang tadi saya sampaikan. Ya. Di samping itu juga secara year on year pun juga peningkatan konsumsi pemerintah ini juga naik ya. Ini didukung karena ada belanja pegawai juga meningkat 9%, kemudian belanja barang dan jasa juga naik 33%, dan belanja sosial ya ini juga 43,92%. Jadi itu beberapa yang fenomena-fenomena yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Baik. Selain tadi kan ada peningkatan dari sektor-sektor seperti makanan minuman, kemudian juga retail mobil dan juga belanja pegawai, ada tidak Pak sektor yang mengalami penurunan pada triwulan pertama ini Pak? Jadi kalau bicara penurunan ya, memang betul ada. Jadi khususnya adalah di pertambangan dan penggalian ya. Ini yang memang bicara ini kalau di triwulan 1 ini memang belum sepenuhnya ya beroperasi, karena memang pertambangan, penggalian ini kan khususnya misalnya penggalian itu kan relevan dengan proyek-proyek terkait dengan konstruksi. Biasanya kan di triwulan 1 ini baru mulai ya. Nah ini kemudian juga terkait dengan pengadaan untuk lapangan listrik dan gas, ini juga terkontraksi ya, minus 4,28% ya. Ini memang efek dari menurunnya listrik yang terjual untuk wilayah Jawa Timur yang turun 0,41% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi memang untuk yang pertambangan dan penggalian inilah yang memang pertumbuhannya yang terendah ya, kemudian juga pengadaan listrik dan gas, termasuk juga untuk yang jasa lainnya ini memang masih tumbuh tetapi masih di angka 0,10%. Jadi memang belum begitu tinggi ya, karena kalau kita lihat salah satunya bisa dilihat terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang belum ya sepenuhnya di awal tahun gitu. Tapi ini kan infrastruktur, sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur kan naik Pak. Tapi kenapa justru pertambangan dan penggalian ini berbanding terbalik begitu Pak? Apa mungkin penyebab yang dapat menjadi penurunan ini? Jadi gini, pertambangan dan penggalian. Pertambangan itu kan salah satunya adalah migas ya. Migas ini kan memang mengalami penurunan gitu. Ya, jadi memang infrastruktur betul relevan, tetapi biasanya tatkala di triwulan 1 ini kan belum langsung biasanya kalau terkait dengan konstruksi itu biasanya lebih kepada di triwulan 2 kinerjanya bisa kita lihat ya. Kalau di triwulan 1 ini kan biasanya awal tahun ya, memang belum sepenuhnya memang bekerja ya. Mungkin kalau ini ada kegiatan-kegiatan yang masih dalam rentang tender dan sebagainya, ini juga ya sangat mempengaruhi terkait dengan relevan dengan penggalian ya, penggalian.
pertumbuhan perekonomian tadi kan disebutkan 5,04%. Ini memang bertumbuh, tapi kan ada perlambatan dibanding tahun 2022 5,12%. Tapi kan secara fenomena dulu di tahun 2022 juga masih pandemi, sekarang pun masih pandemi. Apa sih Pak yang membedakan kenapa ada perlambatan ini Pak? Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau di 2022 itu kan base-nya itu kan pas saat pandemi ya. Jadi base atau dasar gitu lah bahasa sederhananya, bahwa dasar ininya kan waktu 2020, 2021 pada saat itu pandemi. Jadi kebangkitan ini kan tatkala 5,12 ini sudah cukup bagus ya. Nah sekarang kan sebetulnya tatkala 5% saja ini juga sudah sudah bagus. Bahkan IMF pun juga di tahun 2023 ini memprediksi malah nggak nyampe 3% ya, 2,98, sekitar di bawah 3% gitu. Jadi ini sebetulnya sudah cukup bagus ya. Memang ada terjadi perlambatan sedikit ya, namun perlu bandingkan bahwa kondisi 2022 ini kan merefer base di 2021 kan, sementara di 2023 kan dibandingkan dengan refernya ke 2022. Jadi itu sebetulnya untuk kondisi yang global ini juga memang sangat mempengaruhi ya. Tatkala negara-negara maju inflasinya begitu tinggi sehingga permintaan dari negara lain ya, ini kan terganggu kinerja ekspor kita gitu ya, kalau kita mengekspor. Sehingga kalau kita bicara produk ini, kita mungkin lebih kepada konsentrasi di perdagangan di domestiknya gitu, untuk bisa meningkatkan kinerjanya gitu. Berarti sebenarnya perekonomian kita ini tetap positif gitu, karena IMF pun memprediksi hanya 2,98% dan kita bisa naik di 5% itu ya Pak ya. Dan apakah bisa kita untuk menjaga tren positif ini agar tetap berlangsung ataupun berkembang di triwulan-triwulan selanjutnya Pak? Ya, saya yakin juga bisa lah, tatkala kita juga bisa perlu adanya satu daya dorong lagi ya, terkait dengan ekonomi domestik ya. Jadi upaya-upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut ini, jadi perlu satu policy ya terkait dengan bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang memberikan dampak pada ketahanan daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakat juga perlu ditingkatkan ya, karena ini kan dari sisi konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat ini kan juga bagian dari kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi kita mengandalkan sektor industri ya, di mana ini juga perlu adanya peningkatan kapasitas produksi di industri ya, khususnya mungkin yang bergerak di UMKM. Kemudian juga terkait dengan rantai pasok ya, supply chain ini juga perlu adanya satu penguatan untuk bagaimana agar supply chain ini tidak terganggu, karena ini kalau terganggu kan juga lebih kepada kesediaan barang dan jasa gitu. Itu tadi paling signifikan kan di makanan dan minuman, kemudian juga akomodasi Pak, karena kan ini terkait dengan momentum Lebaran lah. Apa Pak sektor lain yang dapat mungkin dimaksimalkan juga Pak untuk melanjutkan tren positif ini Pak? Ya ada beberapa sektor-sektor kita kan yang jelas tadi pertanian ya, pertanian memang perlu didorong lebih lagi gitu ya. Bagaimana agar pemanfaatan lahan ini juga menjadi penting ya, untuk bagaimana agar produksi untuk sektor-sektor pertanian ini
bisa lebih meningkat lagi, walaupun catatannya bahwa di tahun ini sudah meningkat, tetapi di triwulan 2 ini kan juga perlu ya untuk tatkala kita sudah panen raya ya, nanti di periode berikutnya ini perlu penanaman kembali gitu ya, supaya berkaitan dengan produksi daripada pertanian ini bisa lebih baik lagi gitu. Ya, kemudian juga terkait dengan perdagangan, ya memang perdagangan itu ya tadi yang terkait dengan supply chain ini ya, ini juga penting dari sisi industri juga perlu digerakkan. Jadi industri termasuk juga yang infrastruktur ini kan menyangkut masalah konstruksi ya. Di satu sisi untuk lapangan usahanya adalah konstruksi, sisi lain juga tatkala kita bicara pembentukan modal tetap bruto ini kan juga menjadi tumbuh ya. Jadi itu mungkin yang bisa ditingkatkan ya, dan perlu dicatatkan bahwa di triwulan 2 nanti ini kan juga ada satu yang perlu menjadi catatan bahwa adanya mudik ya, harus mudik ini kan juga nanti di triwulan 2 lah nanti kita potret gitu ya. Tapi yang jelas di triwulan 2 ini sudah ada satu momen ya untuk harus mudik gitu. Iya. Harapannya memang pertumbuhan ekonomi ini tren positifnya dapat terus berlanjut ya Pak ya, di triwulan-triwulan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dadang atas waktunya pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mas Okta. Baik. Demikian pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Dadang Hardiwan. Elshinta News and Talk.